Kan Kristen dan Islam itu adalah sama-sama agama misi. Oke. Ya. Oke. Kristen ngajak orang di luar Kristen masuk Kristen, Islam juga ngajak orang di luar Islam masuk Islam. Tapi di Indonesia ini kan ada aturan. Ya. Ya, pertama, ada kebebasan beragama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara kan berhak untuk Memeluk memilih agama dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di bawah Undang-Undang Dasar ini, itu juga ada namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79 tentang apa? Pensiaran agama. Oke. Nah, di dalam keputusan bersama itu ada aturan. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya, tentu lah. Kita Islam berusaha mengikuti nih keputusan bersama ini. Kita juga mengirimkan dai-dai untuk nyari orang di luar Islam masuk Islam. Tapi yang kita tuju adalah orang-orang yang belum beragama. Nah, yang Kristen sama, mereka juga mengirim misionaris ke tempat orang-orang yang belum beragama. Tetapi selain itu, mereka juga mengirim orang kepada orang-orang yang sudah beragama. Valid itu kok. Valid. Yang Kristen ini, kalangan Kristen, dulu sebelum keputusan bersama tahun 79 ini dikeluarkan, mereka yang paling keras menolak keputusan bersama ini. Karena? Ya karena mereka berdalil dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Oke. Manusia bebas beragama. Iya, Jadi iya. kalau dibujuk-bujuk untuk masuk agama Kristen, Ya, bebas dong. alasannya bebas gitu. Tapi ya kan nggak bisa begitu. Orang sudah beragama, kenapa harus dibujuk-bujuk masuk agama orang lain gitu. Caranya kan macam-macam. Di keputusan bersama nomor 1 tahun 79 itu aja diatur macam-macam. Nggak boleh ngasih barang cetakan, pamflet, buku, brosur, atau bahkan bantuan. Atribut lah ya. Ya, yang ujung-ujungnya mengajak orang itu untuk masuk agama orang lain. Itu nggak boleh. Nah, berdasarkan itu, saya kan dulu kan waktu baru-baru Belajar. kembali ke Islam, Oke. saya kan akhirnya kan berdakwah dengan cara sendiri. Cara sendirinya bagaimana? Saya menerjemahkan video-video debat yang ada di Speaker's Corner Inggris. Oke. Setelah itu selama 2 tahun baru saya diajak sama teman masuk ke sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Yayasan ini selain membina mualaf, mereka juga menempuh jalur perang pemikiran. Itu baru tuh mulai masuk ke ibaratnya perang pemikiran antara muslim dan non muslim gitu. Bukan baru masuk, artinya yayasan ini memfasilitasi malah atau menempuh memang jalur itu gitu. Ya, jalur perang pemikiran itu ya dengan ilmu kristologi gitu. Nah, setelah saya punya pengalaman menerjemahkan video-video debat Speaker's Corner itu, ketika saya masuk yayasan ini, ya kan matching, cocok. Ya. Gitu. Ilmunya adalah ilmu perdebatan. Dan yang diperdebatkan adalah masalah kristologi. Tapi kita belajar kristologi itu bukan mau jadi Kristen, bukan. Kita mempelajari kristologi itu mempelajari posisi Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Tapi kita memandangnya dengan akidah Islam, dengan kacamata Islam gitu. Artinya tujuan kita belajar kristologinya itu untuk bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya yang sudah dilakukan sama Kristen ini. Oke. Tapi kan ada narasi bahwa itu kan kitab suci umat yang lain, kenapa harus dibaca-baca, kan seperti itu. Dijual bebas di toko buku nggak? Iya sih, dijual bebas. Kalau buku dijual bebas di toko buku boleh dibaca, boleh dikritik nggak? Boleh dibaca ya, mungkin hak ya. Tapi Ya, kalau untuk boleh dikritik nggak? Boleh dikritik nggak? mungkin saya kurang tahu tuh. Kayaknya kritik akan Bukunya sensitif. dijual bebas di toko buku. Boleh dikritik nggak? Ini gue bikin buku nih. Gue jual di toko buku atau orang bisa beli sama gue nih. Ada izinnya segala macam. Orang yang beli ini boleh kritik nggak buku gue? Boleh saja harusnya. Ya, terus Karena kenapa kan Bible itu nggak hak boleh ya. dikritik? Tapi kan kalau dibalikin ke yang Islam, Qurannya boleh dikritik nggak? Boleh. Kata siapa Boleh nggak ya? boleh? Boleh. Tetapi orang mengkritik kan ada caranya, ada adabnya. Ya. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kita mengkritik Bible itu bukan berarti kita menjelekkan agama orang, bukan berarti kita menghina agama orang, bukan berarti kita menghina sesembahan orang. Gitu. Nah, batasannya tuh di mana sih kok? Batasannya harus ilmiah. Ilmiah itu artinya ada buku, ada buktinya. Nggak asbun atau Nggak mencoba boleh. cocok logi atau Nggak opini boleh. gitu ya? Nggak boleh. Buktinya harus apa? Buktinya harus ilmiah dan ada dokumennya.
Dokumen itu artinya ada bukti ada yang bukti, bisa menunjukin. ada bukti buku yang resmi dijual gitu, ada penerbitnya jelas siapa gitu. Kita bisa tunjukkan ini begini, yang satu begini, sama-sama nih penerbitnya ini kok beda ya gitu. Oke. Itu boleh nggak? Sah. Ya boleh, gitu. Kenapa nggak boleh? Yang ini kok babi, yang ini kok babi hutan, boleh? Itu ngarah juga ya. Gitu maksudnya. Sabar dulu kok, ini belum panas banget ini kok. Yang ini buku nih. Ada buku nih. Ada penerbitnya siapa jelas. Yeah. Yang menerbitkan siapa jelas. Percetakannya siapa jelas. Ada tulisannya, ayat ini pasti tidak asli. Gue cuma nunjukin nih di umum, ini ada buku begini nih. Boleh nggak? Boleh, karena kan mungkin juga sahabat rukun juga udah ngeliat beberapa podcast kita ya di masa lalu itu kan juga semua yang diomongin sama Kodondi itu bukan berdasarkan opini dari Kodondinya, cuman membandingkan teks-teks yang ada dari satu mungkin buku dengan buku yang lain gitu ya. Melanggar hukum nggak? Nah itu yang menjadi kadang agak bias kok. Biasanya gimana? Masalah membahas keyakinan yang lain lah ibaratnya. Kan gue nggak mengutip-ngutip keyakinan orang lain, yang gue bahas kan kitab sucinya. Kitab sucinya kan keyakinan Iya. orang lain kok. Lah kan terserah dia mau yakin apa enggak. Oke. Gitu. Oke. Quran boleh dikritik nggak? Boleh, silakan kritik. Tapi jangan menghina agama Islamnya. Ya, dan bisa ada buktinya. Jangan gitu. menista sesembahan orang Islam gitu. Kan ada aturannya juga. Ya buktinya juga ditampilin. Mana nih bukti menunjukkan kalau memang ada yang harus dikritik gitu ya. Kecuali kalau di Quran kita, contoh misalnya, Al-Quran, transliterasi Latin, terjemah Indonesia. Misalnya, di dalam sini ada catatan, ayat ini pasti tidak asli. Ada orang nunjukin. Ya kan kita tinggal cek siapa yang nerbitin ini. Sah nggak? Berwenang nggak? Iya, Gitu iya. aja kan. Nah yang gue tunjukin kan ada penerbitnya siapa, percetakannya siapa. Jelas gitu loh. Nanti editor munculin ya kita kemarin ya, munculin ya. Ya seharusnya sih menjadi kalau masuk ke ranah ilmiah, ranah diskusi ya semua menjadi sah-sah aja ya, boleh. sesuai dengan adabnya ya. Iya. Ada seorang profesor bikin seminar lah atau apa. Dia mengatakan Al-Quran sudah diedit-edit, katanya. Baru diterbitkan tahun 1924 di Kairo, Mesir, katanya. Terus kita ngapain? Ya mencari Apa buktinya. kita demo? Enggak. Kan enggak. Enggak. Itu dalam ranah akademis. Iya. Palingan kita cuma nanya, apanya yang diedit? Gitu kan? Maksudnya dicetak 1924 itu bagaimana? Apakah baru kali itu pertama kali Quran dicetak? Kan enggak, sebelumnya sudah ada. Iya. Tapi sebelumnya kan Quran tuh sudah macam-macam nih, ada yang variasi bacaan Mushafnya lah. mushafnya. Kayak contoh lah, lu kan misalnya anak muda kita belajar di Mesir. Oke. Dia membawa Quran sendiri, dia membaca dengan bacaan dia, Iya. gitu kan, berdasarkan mushaf yang dipegang. Nanti ada dari negara lain bagaimana, bacaannya mungkin cuman variasi bacaannya yang beda, teksnya sama, ayatnya sama, huruf hijaiyahnya sama, cuman harokatnya berbeda. Harokat kan untuk memvokalkan atau panjang pendeknya, Iya. ya kan? Ketika ada dua orang membaca berbeda, terus sama pemerintah Mesir dicetak versi yang tahun 1924 itu dengan menggunakan salah satu versi bacaan. Iya. Terus yang diedit apanya gitu maksud gua. Nah, kan gitu kan istilahnya apa? Simple kan sebenarnya kan itu masalah yang akademis gitu Iya. loh. Orang juga harus tahu bahwa di Quran ada namanya qiraat sabah. Ya. Ya, variasi bacaan. Membacanya, nadanya lah. Variasi cara bacaan namanya. Nah, sekarang kalau yang gua tampilkan, yang gua bahas itu variasi teks. Itu salah gua di mana? Lah orang buktinya ada semua. Oke, ini mungkin salah satu poin Mau penting contoh nggak? nilai. Mau contoh nggak? Boleh, silakan. Ini, Bener ini nih. udah mulai panas nih. Bener lu berani nih baca nih. boleh, silakan, Oke silakan. dulu suruh baca begini. Gimana Rick? Kita kasih baca. Kasih. Wah, ini kayaknya udah punya wadahnya sendiri ya. Oh udah dong, ini yang kita bawa kemana-mana. Mantap. Mau melejit kan pakai serukun baca. Iya. Mau melejit kan? Ini bener the real pansos sih kayaknya nih. Dari pansos. Lihat nih ya, ini contoh. Ini ada bukti fisik. Ini ada apa namanya? Alkitab ya? Iya. Tulisannya Alkitab. Yang nerbitin siapa?
Coba tolong. Nah, di zoom. Coba tolong di zoom. Nah, kelihatan di situ? Jadi nggak Siapa capture penerbitnya? foto ya. Nah, loh, di di ini. Oke. Nih, baca. Ya. Siapa nih? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 1970. 1970 ya. Ini gua membandingkan aja loh. Ini juga ada namanya Alkitab juga. Ya, ini lebih tua nih. Kertasnya udah begini nih. Iya. Megangnya harus hati-hati nih. Alkitab ya. Ya. Siapa penerbitnya? Lembaga Alkitab Indonesia juga tuh. Tahun? Di tahun 1958. 8. Ini tadi 70 ya? Ya. 58 ya? Sekarang kita bandingin. Ini kan ada bukti fisiknya. Masa begini nggak boleh dibaca? Melejit nih rukun Indonesia nih. Coba. Siapa? Mana? Zoom. Ini dulu nih. Atasnya dikit. Apa nih? Kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Pasal 13-14 ya? Ya. Ini kan ada yang 14 nih, sini 14 nih ya. Ya kan? Ini ada yang dikuningin nih. Coba kebaca nggak di situ? Zoomin lagi bisa nggak? Udah maksimal. Oh, maksimal. Agak maju dikit berarti kok. Bentar Bang, kan benar kan udah. Gimana? Kita apa? Ada yang mati. Cut. Ada yang mati. Ini udah maksimal segini. Berarti harus deket kok. Nah, itu dapat tuh bacaan. Bentar Bang. Nah, Tunggu sebentar. Tuh baterainya mati. kebaca itu. Oh, ganti di sini aja ya. Kok. Wah, ini mah yang tadi ya videonya ya. Katanya berani baca. Waduh, gua gak mau baca nih kayaknya. Tadi katanya berani baca. Sekarang begitu ngeliat ini, waduh kata gitu. Waduh, masalahnya kitab suci orang nih tapi teksnya itu Kan ada yang penonton tuh, penonton. Iya, ada penonton Biar ya. penonton tahu lah. Iya. Coba tolong bisa zoom lagi nggak? Kang? Maksimal kok. Ini maksimal juga. Udah kelihatan kok, jelas kok. Di sini sih kelihatan jelas. Di sini kelihatan jelas. Lu bisa baca nggak? Dari Bisa, situ? bisa. Baca dong. Ini yang kuning. Gue nih. baca nih. Iya dong. Lu katanya mau pansos. Dan lak-lak dan kuntul. Kuntul. Oke. Terus apa lagi? Sejak Maju dikit ya, maju dikit. Iya, kayaknya harus Lu maju ke situ. dan meragai dan keluang. Apa sih maksudnya ya? Hah? Enggak. Oh iya digedein dong. Nah, dari tadi kayak Rick ah. Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Mau ikut baca nggak? Siapa? Mbak, Azra. Azra mau ikut baca nggak? Udah kan? Oke. Ini tahun 70 ya? Oke. Ini tahun Ini yang 58. 58. Gue cari ini surat yang sama. Surat yang sama. Pasal 14, ulangan 14. Deketan sini, Azra. Kalau mau baca, Azra. Meledak bebas. Turun. Kameranya agak turun. Nah. Di mana sih yang kuning? Nah, yang kuning, Ya. yang kuning. Ya sama nih. Kita cek dulu yang Baca data. Zra, kalau itu Zra. Ulangan. Kita ulangan apa Zra? 13-14 kan. Kita Ya. lihat yang pasal 14 nih ke bawah Ya. nih 14. Baca, Zra. Sekarang yang 18 nih. Zra baca Zra. Coba Zra bacain Zra. Dan lak-lak dan Kok diem? kok kayak gitu sih pas bacanya. Iya, jadi Ayo lu tahu jawab dong. dan kan lu. lak-lak dan tit sejenisnya dan meragai dan keluang gitu. Tapi bukan kuntul, pakai o. Nah, jadi apa? Koin. Tit gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya cuma memperlihatkan begini, terus saya salahnya di mana? Melanggar hukum nggak? Kan lu lagi kuliah hukum nih. Iya. Ini belajar dulu. Justru masih kuliah kok, masih kuliah. Gak berani menjawab ini kok lebih tepatnya. Tapi tadi kok, apakah artinya dengan kan ada peraturan baru dong sekarang? Apa? Peraturan baru sekarang kan ya itu tadi nggak boleh ibaratnya bahkan membaca dan menerjemahkan apa namanya kitab suci orang lain gitu. Tuh, gua menerjemahkan kitab suci nggak? Membaca sih lebih tepatnya ya. Ini cuma membaca. Terus nggak boleh di mana? Asra sampai nggak berani baca. Yang berani baca siapa?
Biarkan yang membaca. Pendeta yang berani baca. Iya. Kalau dia nggak berani baca, berarti dia nggak beriman gitu pada pada kitab ini. Nah, gitu. Tapi BTW gini kok. Kan sangat luar biasa nih memahami kritik teks kristologi. Tapi emang tertarik sebelum masuk Islam deh, emang Gini. sudah tertarik belajar mendalami gini, gitu kok. Gini, waktu pertama-tama belajar kan sebagai orang yang mengimani kitabnya, Iya. otomatis kan kita juga beriman kepada Tuhan kita pada waktu itu ya, berdasarkan kitab ini. Iya, iya. Ketika pertama-tama saya menonton orang-orang berdebat tentang agama ya, almarhum Syekh Ahmedidat, semoga Allah merahmati beliau ya, luar biasa debatnya kan tentang Islam dan Kristen. Penerusnya Dr. Zakir Naik lebih luar biasa ya kan. Begitu juga ustadz-ustadz kita di Indonesia, di luar negeri yang berdebat dengan cara yang baik ya, dengan teman-teman yang Kristen tentang agama. Kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan ya, hampir semuanya lah, yang dibicarakan itu adalah tentang akidah, tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Kan memang perbedaan terbesar dalam Islam dan Kristen itu. Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam dianggap hanya sebagai nabi, diimani sebagai nabi. Di Kristen, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus disembah menjadi Tuhan. Kan itu perbedaan yang paling utama di dalam Kristen dan Islam. Nah, ketika saya melihat perdebatan-perdebatan seperti itu, dan akhirnya ya walaupun terbukti dengan ayat-ayat yang lain, saya sebagai orang Kristen waktu itu akhirnya bisa berpikir bahwa oh iya, kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan hak pribadi saya. Ketika saya mau mempergunakan hak pribadi saya, akhirnya saya kan keluar dari Kristen. Setelah saya keluar dari Kristen, saya belajar agama lain, akhirnya pilihan saya jatuh kepada Islam. Ya, bukan saya nggak mempelajari agama lain, saya juga pelajarin. Cuman akhirnya pilihan saya jatuh kepada Islam karena alasan tertentu A, B, C, D, E alasan saya. Setelah saya menjadi Muslim dan karena saya sudah kadung belajar tentang kristologi, ya kan tadi bilang, saya kan akhirnya menerjemahkan video-video debat, terus saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Nah, ketika saya flashback melihat perdebatan-perdebatan itu, saya melihatnya bahwa orang Islam berdebat dengan orang Kristen yang membicarakan atau memperdebatkan Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan, pada ujung-ujungnya, walaupun saya juga terpengaruh, tapi saya ada hal lain selain itu gitu. Bukan hanya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi karena hal lain, karena ada ayat yang saya anggap tidak otentik dalam kitab saya, akhirnya saya keluar dari Kristen. Jadi ketika saya melihat perdebatan seperti itu, Yesus Tuhan atau bukan, saya melihat pada ujung-ujungnya, atau bahasa Sundanya at the end of the day gitu lah. Luar biasa itu bahasa Inggris tuh. Bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Pada ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Betul kan? Orang mau menyembah Yesus itu punya hak, orang mau mengimani Nabi Isa sebagai nabi itu juga punya hak. Masing-masing punya hak yang sama gitu. Jadi saya pikir itu tidak terlalu tidak terlalu efektif atau bagaimana gitu lah. Jadi akhirnya saya bergeser orientasinya bukan melulu maksudnya kalau bukan melulu itu bukan saya nggak bisa atau saya nggak ngerti, bukan melulu kita memperdebatkan tentang teologi atau akidah, tetapi saya juga mengambil jalur kritik teks. Kritik teks itu yaitu salah satunya tadi membandingkan terjemahan, terus kita refer ke teks asli. Tanpa harus mengambil opini atau memberi kesimpulan sendiri gitu ya. Enggak. Terus kita juga melihat ada kontradiksi, ada plagiarisme, terus ada ayat yang ini ada kok ini nggak ada. Bisa begitu. Kok ada yang di sini sekian surat, ini sekian surat. Itu termasuk kritik teks. Gitu. Jadi buat saya, ketika saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab-kitab mereka ada perubahan, ya, ada kontradiksi, ada plagiarisme, terus kemudian ada perbedaan surat-surat, ayat-ayat dan sebagainya. Saya kan hanya membuktikan. Ketika ada teman-teman dari Kristen yang ingin membantah, silakan. Kan saya juga nggak maksa-maksa, lo harus masukin, nggak ada begitu kan. Ketika perdebatan seperti itu sudah terjadi, yang kita serahkan kan yang nonton. Lu nggak? Terserah yang nonton mau menilai bagaimana. Saya berdebat sama pendetanya mah oke-oke aja, habis debat kita bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Itu mungkin yang nggak orang tahu nonton di YouTube ya, maksudnya di belakang layar ya ngopi bareng. Ngopi bareng sama pendetanya. Perdebatan itu adalah adu argumen secara akademis dan ilmiah. Terserah yang nonton.
saat itu memang melihat kondisinya Kodoni sudah ngonten di YouTube belum? Sudah. Dan memang mulai rame atau Kodoni merasa ini potensi untuk dakwah atau memperkuat akidah Islam? Gini, pada waktu saya mulai bikin channel sendiri pun sebenarnya saya juga sudah apa ya namanya? Sudah mempersiapkan kritik teks itu sebagai bahasan saya. Oke. Sudah, tapi belum sampai menjadi buku. Iya. Jadi saya ingat waktu itu saya punya grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang minatnya sama. Kita sama-sama cari perbedaan-perbedaan itu gitu. Oke. Kontradiksi-kontradiksi itu, terjemahan ini begini-begini gitu. Ada beberapa orang yang punya minat sama. Kita setiap malam itu seperti orang roda gitu. setor ini, atau saya kasih pertanyaan, mereka cari dan segala macam lah. Iya, jadi belajar bareng gitu ya. Belajar bareng. Akhirnya karena banyak, jadi saya bikinin tabel. Paham ya? Kalau cuman ini kontradiksi dengan narasi, orang udah malas duluan bacanya. Iya. Tapi ketika kita bikin tabel untuk masalah ini, di ayat ini begini bunyinya, di ayat ini begini bunyinya, di ayat ini sampai 4 kolom, 5 kolom dengan isunya. Orang kan nggak perlu menafsir. Nggak perlu ahli tafsir untuk membedakan ini ada kontradiksi gitu. Tapi kan ada beberapa juga yang akhirnya komentar di video kita waktu itu kan sampai kita beberapa kali ada video nih. Ini jangan-jangan yang punya versi Kodondi ini nih versinya Kodondi doang, nggak ada cetakannya atau misalnya tersebar di mana-mana nggak bisa diambil. Otentiknya di mana kok? Loh, sekarang kalau mau istilahnya mau datang untuk verifikasi atau validasi, monggo, saya tunggu, saya terima. Kalau ngerasa yang Kodondi tunjukin itu tuh sebenarnya fake atau asli gitu kan? Iya. Ya, sekarang kalau begini kelihatannya asli apa fake? Yang begini nih kelihatannya. Iya, kalau ini yang sih kertasnya begini. saya lihat sih asli. Karena kan kalau lihat di kertas kan memang ini kertas-kertas lama nih. Untungnya apa gitu saya fake begini-ginian gitu Ya, loh. kan ada yang menarasikan seperti itu kok. Nah, saya balik lagi tadi contoh begini. Kelihatan nggak, Rick? Kolomnya. Nah, bener di situ, bener di sana. Enggak, bener yang di sini. Zoom in. Nggak usah di zoom. Gini kan kelihatan nih. Ini ada kolomnya. Ya kan? Ini masalahnya apa? Ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Dari sini kan kita juga cuman baca ayat aja nggak perlu tafsir. Ini beda, nama orangnya beda, nama tempatnya beda, kronologi kejadiannya beda. Cuman begini doang. Saya nggak menafsirkan apa-apa gitu. Karena apa? Karena saya juga diwanti-wanti sama MUI Indonesia. MUI, khususnya yang LDK, Lembaga Dakwah Khusus, yang menangani tentang masalah ini, yang berkecimpung juga di kristologi. Guru-guru kita di MUI itu mewanti-wanti saya, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ya. Oke? Ya, jadi selama ini saya nggak mau menafsirkan kitab suci orang. Kalaupun saya bikin buku ini, saya bikin hanya dalam bentuk tabel. Kalau narasi mah cuma pengantar aja lah. Ya. Tapi tabelnya tuh, ini semuanya hampir semua isi tabel tuh. Gitu. Jadi orang baca sekian kolom aja udah tahu, oh ini beda. Karena dari ayat ini kan bisa disimpulkan jawabannya. Iya. Gitu, ya kan? Ya, dan itu menyimpulkan sendiri lah ya, orang yang ngebaca ya. Iya, saya tidak menafsirkan kitab suci orang. Dari buku ini, saya cuma berharap orang yang membaca bisa tahu, oh ternyata ada kontradiksi. Udah gitu aja. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau bikin buku tandingan menjawab buku saya, ya monggo. Ya, siapa tahu kan ada beberapa apologet yang mencoba, oh ini Kodondi seperti ini, kan silakan buat ya. Ya kan mereka punya hak gitu. Sama seperti kita juga punya hak jawab ketika Quran kita dikritik gitu. Iya. Nggak ada masalah. Pokoknya selama tidak ada penistaan, selama tidak menghina, selama tidak menghujat, kita tetap layanin. Nah, sejauh ini pembuatan konten sudah lumayan lama nih kok. Nggak pernah ada yang ini kan? Ibaratnya somasi atau gimana gitu? Belum, sampai sekarang belum. Ya, alhamdulillah nggak ada lah berarti ya. Belum, saya bisa aja nanti suatu saat mereka somasi, bisa aja kan. Tapi kita sudah siap. Iya. Kita udah siap, kita juga punya bagian ya selama hukum. Ini kan juga yang diomongin, yang dikatakan juga kan bukan berdasarkan asumsi pribadi tadi ya. Makanya karena kita punya bagian hukum, jadi sebelum saya mengeluarkan atau menayangkan sebuah video, saya juga konsultasi dulu sama orang hukum saya. Saya suruh dia nonton dulu, coba tonton dulu. Ini kira-kira bisa masuk penistaan nggak? Kalau dia bilang jangan kok, enggak saya nggak akan tayangkan. Tapi kalau dia bilang aman, baru saya tayangkan. Stok video juga masih banyak masih banyak. Masya Allah. Nah tadi ngomongin nunjukin masalah buku nih. Nah jadi beliau ini sudah punya buku sendiri nih, alhamdulillah.
tentang banyak sekali ya rangkuman-rangkuman berarti kok ya. Iya. Jadi secara paling nggak orang-orang yang tertarik dan masih awam cukup membaca ini aja dan langsung ya bisa belajar banyak ya. Iya. Nah cuma masalahnya pertanyaannya kok, kenapa harus ada gambar Kodondi di Nggak sini? tahu tuh siapa yang desain, bukan saya. Kenapa harus ada Kodondi di sini? Nggak tahu tuh yang desain, bukan saya. Yang desain kan yang bikin buku. Dan- yang Khas banget ya, khas banget ini ya, anak motor banget ya. bukan anak motor, anak celup. Mantap, Masya Allah. Ini dijual langsung pesannya di mana kok? Di channel Koko ya berarti Di ya? toko hijau ada. Di toko hijau ada. Di toko ini oren pesen ada. ya. Atau langsung pesan ke Melisa juga ada. Kalau saya sih kurang lebih kok, ini kan juga sempat saya baca nih kok Lu udah dari beli ya? awal. Udah beli? Belum, Oh, waktu belum. itu kan waktu ditunjukin ini gimana ya kalau mau dicetak dulu, oke. tapi kan tak bacain tuh. Iya, iya, iya. Ini tuh buat para pemula yang tertarik berkaitan dengan kritik teks kristologi. Ini langsung sedikit banyaknya langsung memahami sih kok. Oh perbedaan-perbedaannya seperti ini Ya. nih. Cuman kalau memang orang yang belajar kritik teks kristologi itu harusnya gimana sih kok? Maksudnya Kodoni kan udah lama ya, Iya. dengan referensinya sudah banyak juga. Ini juga agar buat orang-orang yang tertarik itu juga nggak salah jalan sih. Ya, kritik teks itu kan tidak hanya melulu mengenai masalah perbedaan terjemahan, ayat tidak otentik, Iya, iya. tapi kan juga kontradiksi, terus perbedaan kitab-kitab mereka sendiri. Contoh ya, Ini mau memunculkan yang mana lagi nih? lu belum udah ketakutan duluan sih. Gimana nggak? Kalau misal sahabat rukun waktu itu sempat lihat nih sahabat rukun, bahkan yang warna-warni pun udah kita tunjukin ya. Nah. Bentar ya. Ini kata. Kayaknya yang ini belum pernah muncul di rukun deh ini. Masa pernah? Ethiopia. Oh, nih. Contoh. Ini juga termasuk bagian dari kritik teks. Ini Bible-nya orang Protestan, Kristen Oke. Protestan. Oke. 66 surat. Oke. Ini kitabnya orang Katolik. Kurang turun kayaknya deh. Bisa nggak supaya ini kelihatan? Agak turunin lagi. Atau gini deh, gini deh. Nah, udah nggak apa-apa. Nih ya. Ini Protestan. Oke. 66 surat. Ini Katolik. 73 surat. Oke. Beda 7 ya. Ya. Ini Ortodoks. 78 surat. Beda lagi. Beda. Ini Ethiopia. 81 surat. Kita nggak ngomong ayat nih, ngomong suratnya dulu nih. Ya. Quran berapa surat di Indonesia? 114. Di Amerika berapa? Sama 114 Di surat. Maroko berapa? Sama. Di Cina? Sama. Di Australia? Sama. Semua Quran di seluruh dunia semua sama 114 surat. Tapi di dalam kekristenan, Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodok 78 surat, Ethiopia 81 surat. Ini kan bagian dari kritik teks. Oke. Ya. Ini belum ayat nih. Baru suratnya. Suratnya udah cuma berbeda. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Oke. Berarti kalau begini, konsep firman Tuhan jadi kitab di dalam Kristen kan berarti belum selesai urusannya. Oke. Ya kan? Karena kelompok ini begini beda-beda jumlah suratnya. Berarti kan ada yang ini tidak mengakui 7 sebagai firman Tuhan. Yang ini tidak mengakui 5 dari sini sebagai firman Tuhan. Yang ini juga tidak mengakui 3 dari sini sebagai firman Tuhan. Kan begitu. Ini baru kelompok, baru 4 nih yang saya tunjukin nih. Masih ada lagi yang lain sebenarnya gitu. Oke. Terus kalau masalah kritik teks, tadi ada perbedaan terjemahan yang lu nggak berani baca. Iya. Ada lagi nih yang tunjukin nih. Ya ini tanah. Bukan. Ini tadi sama sama yang Katolik nih. Oke. Katolik ya. Cuman di dalam sini ada catatan kakinya. Yang tidak diperjualbelikan bebas. Ya, ini tidak diperjualbelikan bebas.